Bukan hanya orang tua yang memberikan masukan kepada anak, tapi orang tua juga menggali perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman anak. Kenapa sih orang tua perlu memperhatikan bagaimana sikap dasar pada saat berbicara dengan anak? Tentunya sikap dasar dalam berbicara kepada anak ini harus diperhatikan oleh orang tua. Karena ini merupakan komunikasi antara orang tua dengan anak. Dan komunikasi itu sendiri merupakan fondasi atau tiang yang harus ditanamkan sedini mungkin kepada anak agar terbangun hubungan yang sehat dan bahagia antara orang tua dengan anak. Dan komunikasi yang baik ini juga tentunya akan mempengaruhi bagaimana keterbukaan anak dengan orang tua. Karena tentunya anak yang merasa nyaman, anak yang merasa cukup terbuka dengan orang tua akan membangun trust dan secure, akan membangun rasa trust dan secure kepada orang tuanya. Kenapa trust dan secure ini sangat penting? Karena pada saat anak merasa trust dan merasa secure kepada orang tuanya, anak akan mampu dan mau untuk menceritakan apapun kepada orang tuanya. Karena anak merasa tidak terintimidasi atau tidak disalahkan oleh orang tuanya. Sehingga anak akan sharing tentang pengalamannya, dan perasaannya kepada orang tua tanpa merasa takut, tanpa merasa cemas atau khawatir akan dimarahi oleh orang tuanya. Jadi sangat penting diperhatikan oleh orang tua dalam berbicara kepada anak. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan pada saat membangun sikap dasar orang tua terhadap anak? Yang pertama ekspresi emosi, intonasi bicara atau gaya bicara dan juga kesamaan respon antara orang tua yaitu antara ayah dan ibu. Ekspresi emosi, orang tua, juga intonasi suara dari orang tua juga harus diperhatikan pada saat berbicara dengan anak. Kenapa? Karena pada saat anak bercerita kepada orang tua, anak pasti akan melihat ekspresi emosi yang ditampilkan oleh orang tua. Apakah orang tuanya marah, apakah orang tuanya suka atau tidak suka dengan hal yang dibicarakan oleh anak. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana kelanjutan anak akan bercerita atau tidak. Apabila, orang tua memperlihatkan ekspresi yang, tidak suka, ekspresi marah dengan melotot misalnya gitu atau dengan tidak memperhatikan anak, anak akan merasa bahwa dirinya tidak diperhatikan, anak akan merasa bahwa orang tuanya tidak tertarik untuk mendengarkan cerita anak sehingga anak akan tidak lagi bercerita kepada orang tuanya. Mungkin saat itu atau mungkin di kemudian hari. Begitu pula dengan intonasi suara dan gaya bicara orang tua dengan anak. Intonasi suara apakah orang tua akan memarahi anak dengan nada yang tinggi ataukah dengan menggunakan kata-kata yang menyakitkan anak, itu akan mempengaruhi bagaimana nanti anak mau bercerita lagi dengan orang tua. Anak tidak mau untuk terbuka dengan orang tuanya karena khawatir, cemas dan takut kalau orang tuanya akan memarahi anak karena pengalaman-pengalaman yang negatif pada saat berbicara dengan orang tua. Ya misalnya anak bercerita kepada orang tuanya, "Mah tadi aku habis mukul temen," gitu. Nah kalau orang tua itu langsung memarahi anak atau langsung membentak anak itu biasanya anak kan langsung merasa salah gitu ya. Anak tidak akan melanjutkan lagi ceritanya karena dia takut dimarahi lebih lanjut oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tua bisa menampilkan ekspresi yang lebih bijak gitu ya misalnya, "Oke, dengarkan dulu dengan kontak mata yang baik antara orang tua dengan anak. Oke, kamu mukul siapa?" Gitu. "Kenapa kamu mukul anak? Kenapa kamu mukul si A?" Gitu. "Emang si A kenapa?" Itu bisa kita elaborasi. Jadi kenapa sebenarnya anak memukul, temannya. Karena sebenarnya kan ada 2 hal yang terjadi, apakah pemukulan itu tepat atau tidak tepat, begitu kan. Kalau tidak tepat kenapa? Ya mungkin temannya lagi main-main tiba-tiba dipukul oleh anaknya, tentunya itu perilaku yang tidak tepat, yang harus diperbaiki oleh anak. Tapi mungkin saja anak mengalami bully misalnya, dia dipukul-pukul sama temannya sehingga dia membalas memukul. Nah ini kan kita perlu elaborasi lagi, jadi kemungkinan perilakunya sebenarnya bukan mengganggu temannya, tapi dia membela diri karena temannya yang mengganggu dia gitu. Tapi kalau orang tua pada saat anak bercerita, "Mah tadi aku mukul si A." Orang tua langsung marah, orang tua langsung membentak anak misalnya gitu ya, atau langsung memukul anak bahkan, anak tidak akan melanjutkan ceritanya. Orang tua jadinya tidak mengetahui cerita keseluruhan si anak ini kenapa sebenarnya memukul temannya.
Jadi komunikasi yang terbuka itu tidak terjalan antara orang tua dengan anak. Orang tua tidak bisa berdiskusi kepada anak mengenai penyebab latar belakang anak memukul. Anak juga tidak dapat berdiskusi panjang lebar terhadap orang tua mengenai perasaan-perasaannya, gitu ya. Kalau misalnya memang dia memukul karena teman yang memukul duluan, anak tidak mampu untuk menceritakan hal itu kepada orang tuanya karena muncul perasaan cemas, karena muncul perasaan takut, karena orang tuanya sudah marah duluan. Jadi sangat penting untuk menjaga intonasi bicara dan ekspresi wajah pada saat berbicara dengan anak, walaupun tetap nanti orang tua harus memberikan masukan-masukan yang positif terhadap anak dan harus berdiskusi apakah perilaku yang tadi itu tepat atau perlu diperbaiki. Kalau misalnya anak kita cerita terus bilang, "Apa?" gitu ya, "Kok kamu begitu?" gitu, Kenapa kamu seperti itu?" Gitu. Itu biasanya anak sudah merasa salah, anak sudah merasa disalahkan oleh orang tuanya, sehingga anak cenderung untuk menutup diri pada akhirnya. Tapi kalau misalnya orang tua bisa menahan itu semua gitu ya, paling nggak sampai anak bercerita sampai selesai gitu, baru nanti komunikasi dua arah. Misalnya, "Kenapa? Kok tadi kamu melakukan hal itu? Perasaan kamu seperti apa? Kira-kira perasaan teman kamu seperti apa?" Sehingga terjadi diskusi, sehingga terjadi proses berpikir, sehingga perubahan perilaku yang diharapkan akan lebih cepat untuk terwujud dibandingkan jika orang tua pada saat anak bercerita langsung marah, langsung menampilkan ketidaksukaannya, sehingga anak menjadi tidak melanjutkan ceritanya atau malah berbohong misalnya ceritanya gitu. Akhirnya perubahan perilakunya tidak dapat dilakukan terhadap anak tersebut. Kesamaan respon antara ayah dan ibu, kesamaan respon antara orang tua, sehingga pada saat anak bercerita kepada orang tua, ibunya akan bereaksi seperti A, dan pada saat anak bercerita kepada ayah, ayah juga reaksinya A, sehingga perubahan perilaku yang diinginkan akan lebih mudah terbentuk karena ada persamaan antara ayah dan ibu. Tapi kalau ayah dan ibu memberikan respon yang tidak sama, sehingga ini akan menyulitkan anak dan membingungkan anak akan tingkah laku apa yang harusnya dipertahankan, tingkah laku apa yang harusnya diperbaiki. Karena pada saat anak bercerita kepada ibunya, mungkin menurut ibunya tingkah laku tersebut nggak apa-apa untuk dilakukan. Tapi pada saat anak bercerita kepada ayahnya, ayahnya mengatakan bahwa tingkah laku tersebut perlu diperbaiki, misalnya seperti itu. Sehingga anak mengalami kebingungan, sebenarnya tingkah laku yang ditampilkan oleh anak ini harus diperbaikikah atau harus dipertahankankah. Jadi kesamaan antara orang tua, antara ayah dan ibu ini sangat penting untuk perkembangan perilaku anak ke depannya. Jangan sampai nanti anak mengalami kebingungan karena tidak adanya kesamaan visi dan misi antara orang tua dengan anak. Agar terjadi kesamaan antara visi misi antara ayah dan ibu, ini juga dipengaruhi oleh hubungan yang harmonis antara kedua orang tua. Kenapa? Karena hubungan yang harmonis antara ayah dan ibu tentunya akan berdampak pada komunikasi antara ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu menampilkan komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, tentunya segala hal akan dapat dikomunikasikan, termasuk pola asuh anak. Jadi pada saat mengembangkan pola asuh pada anak, ayah dan ibu mengembangkan pola asuh yang sama. Sehingga apa yang dicapai, apa value keluarganya, apa disiplin yang ingin diterapkan kepada anak akan tercapai. Penggunaan kata-kata misalnya I message gitu ya, bagaimana orang tua bisa bukan menuduh anak, bukan memarahi anak, tapi lebih mengungkapkan perasaan orang tua. Misalnya seperti ini, daripada orang tua mengatakan kamu bandel, kamu nakal, kamu kok begitu, kamu jahatin teman kamu, itu lebih baik menggunakan kata-kata seperti kayaknya ibu ngerasa kalau kamu melakukan hal itu teman kamu akan tersakiti deh. Jadi anak juga akan berpikir gitu ya, anak akan berpikir oh iya ya, apakah perilaku saya menyakiti teman saya atau tidak. Sehingga proses berpikir ini sangat penting untuk anak memahami apakah perilakunya ini benar atau tidak. Dan satu lagi, dalam komunikasi terhadap anak itu sangat penting orang tua untuk bertanya kepada anak. Kenapa bertanya ini penting? Karena pada saat orang tua bertanya, komunikasi akan terjadi dua arah. Jadi bukan hanya orang tua yang memberikan masukan kepada anak, tapi orang tua juga menggali perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman anak. Dan pada saat bertanya, anak akan melakukan proses berpikir.
dengan merecall kembali memori-memori yang sudah ada dalam diri anak dan mengkaitkan antar satu informasi dengan informasi yang lain. Sehingga proses berpikir ini akan membuat anak lebih ingat dan lebih mudah untuk merubah perilaku yang diharapkan itu. Kalau misalnya komunikasi hanya satu arah, misalnya dengan memberi nasihat, biasanya nih anak akan mudah lupa. Anak akan lebih sulit untuk merubah perilakunya karena anak sebenarnya tidak paham. Tapi kalau dengan proses berpikir ini terjadi diskusi antara orang tua dengan anak, biasanya anak akan lebih mudah paham dan lebih mudah ingat sebenarnya perilaku apa sih yang harus dipertahankan, sebenarnya perilaku apa sih yang sebaiknya ditinggalkan, seperti itu. Sulit, iya gitu, karena kita mesti belajar. Tapi memang ini untuk perkembangan anak, sehingga yang kita lakukan sekarang ini akan terlihat nanti pada saat anak beranjak dewasa. Bagaimana anak bisa bersikap secara baik, bagaimana anak bisa mengikuti aturan-aturan yang ada dalam keluarga ataupun norma-norma sosial yang ada di lingkungannya. Gitu. Karena anak bisa terbuka, anak bisa bercerita apa adanya pada orang tua dan bisa berkomunikasi, tidak merasa disalahkan, tidak merasa terintimidasi, sehingga anak benar-benar dapat paham bagaimana perilakunya ini, apakah memang diterima atau tidak oleh lingkungan. Karena ada diskusi dua arah antara orang tua dengan anak. Kalau misalnya hanya satu arah dan biasanya berupa nasihat, itu biasanya kadang-kadang kalau kita sering dengar ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, karena tidak ada proses berpikir yang terjadi pada diri anak. Tapi pada saat kita diskusi ada proses berpikir yang terjadi, dan proses berpikir ini akan mempengaruhi anak untuk mempertahankan perilaku yang memang ingin dipertahankan atau perilaku yang ingin dirubah. Anak lebih mudah untuk ingat dan anak lebih paham kenapa sih perilaku ini harus dipertahankan, kenapa sih perilaku ini harus diperbaiki, dibandingkan dengan orang tua yang hanya memberi nasihat atau memarahi anak. Pada umumnya hanya akan teringat sebentar oleh anak dibandingkan kalau kita berdiskusi dengan anak dan adanya proses berpikir dalam diri anak. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.